Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini, kami akan menceritakan Enter the Phoenix. Cerita ini terdapat dalam komik Avengers volume 8 isu 40-44. Sebelumnya, dalam cerita Age of Khonshu, Phoenix Force datang ke planet Bumi. Kami sudah pernah membuat video tentang cerita tersebut. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Di Kutub Utara, Phoenix menaikkan sebuah pulau gunung berapi dari dasar lautan, lalu bersarang di sana. Pulau ini berlokasi dekat dengan Avengers Mountain, yang merupakan markas Avengers sekaligus mayat seorang Celestial bernama Progenitor. Situasi ini tentu membuat Avengers bersiaga. Selain itu, armada helicarrier Wakanda ikut berjaga di dekat Pulau Phoenix. Pada masa ini, Black Panther alias T'Challa memang menjadi pemimpin Avengers. Agar tidak terjadi bencana, Avengers ingin menangani masalah Phoenix secara hati-hati. T'Challa terpikir ide berkomunikasi dengan Phoenix melalui Avengers Mountain. Dia pun menyambungkan dirinya dengan otak Progenitor lalu mulai berbicara kepada Phoenix. Tetapi upaya komunikasi ini tidak memperoleh tanggapan apapun dari Phoenix. Di dalam Avengers Mountain, Captain America menginstruksikan Thor untuk bersiap mengaktifkan Bifrost seandainya mereka semua harus berpindah dengan cepat. Sedangkan Thor sendiri berpendapat Phoenix tidak akan pergi sampai mendapat orang yang dia inginkan. Sementara itu, kabel yang menyambungkan T'Challa dengan mayat Progenitor mendadak dicabut oleh seseorang, yaitu Namor. Dia tidak datang sendirian, melainkan bersama kelompok makhluk super bernama Defenders of the Deep. Namor mengklaim dirinya lah yang telah memanggil Phoenix, jadi Phoenix datang untuk menyatu dengannya lagi. Dulu pada event Avengers vs X-Men, Namor memang pernah menerima kekuatan Phoenix. Sekarang Namor ingin memiliki kekuatan besar lagi demi meluluhlantakkan daratan. Pada masa ini, Namor memang marah kepada umat manusia. Dia menganggap manusia harus dihukum atas segala tindakan merusak dan mencemari lautan. Namor pun mulai berlari ke arah Phoenix, namun dia dihalangi oleh Wolverine. Keadaan menjadi semakin ramai dengan munculnya Avengers beserta Okoye. Dengan demikian, terjadilah bentrokan antara para hero melawan Namor dan Defenders of the Deep. Di tengah segala baku hantam ini, Captain America menyadari bahwa Phoenix mulai bergerak. Tiba-tiba Phoenix mengeluarkan api ke arah para makhluk yang sedang bertarung. Tetapi, api ini tidak membakar mereka, melainkan justru membuat sebagian dari mereka menghilang, yaitu Captain America, She-Hulk, Namor, Black Panther, dan Wolverine. Para makhluk yang menghilang tadi dipindahkan oleh Phoenix ke suatu tempat misterius. Selain mengambil mereka, Phoenix juga membawa berbagai tokoh lainnya dari beragam tempat, yaitu Moon Girl alias Lunella Lafayette dan Devil Dinosaur, Sana the Sea Devil dan macannya Zabu, Jane Foster alias Valkyrie, Mark Milton alias Hyperion, Kyle Richmond alias Nighthawk, Luke Cage, Howard the Duck, Echo alias Maya Lopez, Man-Thing, American Eagle alias Jason Strongbow, The Orb, Shang-Chi, Red Widow, Black Knight alias Dane Whitman, dan Dr. Doom. Kalian ingin tahu tentang Hyperion, Man-Thing, atau Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya. Mereka semua kemudian diharuskan menjalani pertarungan dengan mendapat sedikit kekuatan Phoenix. Nantinya, orang yang menjadi pemenang terakhir akan dipilih sebagai host Phoenix berikutnya. Orang pertama yang bertarung adalah Captain America melawan Dr. Doom di Savage Land, yaitu lingkungan purbakala di Antartika. Setelah dipindahkan ke sana, Steve Rogers tidak langsung memanfaatkan tambahan energi Phoenix, melainkan justru memilih meninju pepohonan tapi bukan pohon pisang. Salam dari Amerika. Sebaliknya, Doom bergegas menerjang Steve memakai kekuatan Phoenix, sehingga Steve sempat terlempar. Saat itu Doom juga menyuruh Phoenix mengabaikan turnamen ini, dan lekas menyatu dengannya. Doom menginginkan seluruh kekuatan Phoenix, bukan hanya sedikit saja, sebab menurutnya dirinya memang layak menjadi jauh lebih hebat. Namun pertarungan masih belum berhenti. Steve bangkit lagi dengan menampilkan energi Phoenix. Keadaan pun mulai berbalik. Steve mampu menghajar Doom. Walaupun begitu, Steve sendiri sebenarnya tidak senang dengan kondisi ini. Dirinya merasa tidak cocok memiliki kekuatan yang besar. Steve takut Phoenix mempengaruhi pikirannya dan membuat dirinya menjadi jahat. Perasaan ini membuat Steve berhenti memukuli Doom. Keraguan Steve dimanfaatkan dengan baik oleh Doom, yang mengerahkan berbagai macam serangan secara bertubi-tubi terhadap Steve. Doom mencekiknya, menembakkan energi padanya, menubruknya, menendangnya, serta menghantamnya dengan tengkorak dinosaurus. Walaupun dihajar seperti itu, Steve bisa berdiri lagi sambil berdarah-darah, maka Doom mengeluarkan serangan energi yang lebih dahsyat. Tindakan ini masih tidak cukup untuk menaklukkan Steve. Dengan penampilan seperti sebelum mendapat Super Soldier Serum, Steve menerjang dan menghantam Doom. Ketika Steve berubah wujud lagi, Doom menyadari sesuatu. Steve tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi.
Jika sikap seperti itulah yang diinginkan oleh Phoenix, maka Doom bukanlah orang yang dicari Phoenix. Karena itu, Doom menyatakan bahwa dirinya mengalah saja. Dengan demikian, Doom pun dengan cepat dikembalikan ke lokasi asalnya. Tidak lama kemudian, Steve dipindahkan ke tempat para kandidat Phoenix lainnya. Ketika melihat kondisi Steve, orang-orang mengira Doom berhasil mengalahkannya. Maka Steve memberitahukan bahwa dirinya lah yang menang. Pertarungan berikutnya adalah Black Panther melawan Man-Thing di Wakanda. Seperti Steve tadi, T'Challa tidak langsung menampilkan kekuatan Phoenix. Pertama-tama, dia berusaha bermeditasi untuk menghubungkan diri dengan Jalia, yaitu alam spiritual yang ditempati arwah para Black Panther terdahulu. Akan tetapi, saat ini Phoenix ternyata menghalangi koneksi T'Challa dengan Jalia. Selain itu, meditasi T'Challa harus terhenti akibat kedatangan Man-Thing yang sangat besar berkekuatan Phoenix. T'Challa sendiri hanya diam saja ketika disentuh oleh Man-Thing. Apabila terkena sentuhan Man-Thing, orang yang merasa takut akan langsung terbakar. Sedangkan T'Challa tidak merasa takut sama sekali, jadi dia pun baik-baik saja. Man-Thing yang marah kemudian mencengkram dan melemparkan T'Challa yang mampu tetap tenang. T'Challa lalu berusaha berbicara kepada Man-Thing. Dia menyebutkan bahwa Man-Thing sebenarnya merupakan makhluk yang baik, namun kini pikiran Man-Thing sedang dipengaruhi Phoenix. Selanjutnya, T'Challa menampilkan kekuatan Phoenix sambil meminta Man-Thing memaafkannya. Dengan kekuatan itu, T'Challa melesat terbang dan menghajar Man-Thing. Berkat tindakan ini, T'Challa menjadi pemenang dan dipindahkan kembali ke tempat misterius. Orang-orang di sana kemudian berdiskusi. Jennifer Walters membeberkan bahwa sebagian dari mereka mencoba menjelajahi tempat asing di mana mereka sedang berada. Anehnya, ujung-ujungnya mereka selalu sampai ke titik perkumpulan awal. Sedangkan Echo berpendapat bahwa Phoenix pasti bisa memeriksa segala isi pikiran mereka. Jane Foster pun menyimpulkan bahwa mereka semua sedang berada di dalam diri Phoenix. Wolverine lalu menyebutkan nama tempat itu, yaitu White Hot Room. Wolverine juga mengancam akan membunuh siapa saja yang berminat menjadi host Phoenix berikutnya. Wolverine memang memiliki pandangan negatif terhadap Phoenix. Dia menganggap Phoenix hanya membawa kematian dan bencana. Ketika diskusi ini sedang berlangsung, Shang-Chi memilih bermeditasi. Howard the Duck asyik tertidur. Sedangkan Namor justru menunjukkan emosi yang berapi-api. Dia memang sangat ingin menyatu lagi dengan Phoenix. Sikap Namor ini menjadi bahan pembicaraan sebagian hero. Captain America ingin mereka semua tetap tenang. Namun Jennifer Walters menganggap Namor tidak boleh dibiarkan menjadi host Phoenix. Maka Jennifer berubah menjadi She-Hulk dan hendak menerjang Namor. Akan tetapi, duel mereka tidak terlaksana sebab muncul api yang menubruk mereka. Rupanya Phoenix memang tidak mengizinkan ada pertarungan seenaknya. Phoenix lah yang menentukan siapa yang akan melawan siapa. Turnamen lalu dilanjutkan lagi. Luke Cage menghadapi American Eagle di kota mistis Kanlan. Luke Cage sendiri sebenarnya tidak tertarik dengan kekuatan Phoenix. Sementara itu, American Eagle memiliki pemikiran sebaliknya. Dia memang ingin menjadi lebih kuat demi melindungi suku Indian Navajo. Tanpa menunggu lama, dia meninju wajah Luke Cage. Perbuatan ini membuat beberapa tulang pada tangan American Eagle patah. Walaupun begitu, dia tidak berhenti. Dia terus saja memukuli Luke Cage. Pada akhirnya, American Eagle menjadi pemenang. Di Blue Area di bulan, Shanna the She-Devil bersama macannya Zabu menghadapi Moon Girl dan Devil Dinosaur. Ujung-ujungnya Shanna dan Zabu menjadi pemenang. Di kawasan bawah tanah yang disebut Subterranea, ada The Orb dan Jane Foster. The Orb sendiri memiliki salah satu mata Uatu the Watcher, sehingga dia bisa melihat berbagai peristiwa di bumi. Dengan tambahan sedikit kekuatan Phoenix, jangkauan pandangannya meluas meliputi galaksi. Ketika The Orb masih menikmati peningkatan penglihatan ini, Jane Foster membentuk senjatanya menjadi sebuah gada berduri, lalu menghantam The Orb. Jane Foster pun keluar sebagai pemenang. Peningkatan indera dirasakan pula oleh Hyperion, yang harus melawan Shang-Chi di Gunung Wandagor. Hyperion merasakan berbagai macam makhluk hidup di universe, serta segala perbuatan dan perasaan mereka. Pikiran Hyperion tidak sanggup menanggung semua informasi ini. Akibatnya, dia pun terjatuh tak berdaya di hadapan Shang-Chi yang masih bermeditasi. Dengan demikian, Shang-Chi telah menang tanpa harus repot-repot berkelahi. Di dapur di Sanctum Sanctorum, ada Red Widow dan Howard the Duck. Awalnya Howard tampak percaya diri dengan kekuatan Phoenix yang didapatnya. Malang bagi Howard, Red Widow dengan cepat menghancurkan rasa percaya diri itu. Dia memakai tongkatnya untuk menghajar Howard sampai berdarah-darah. Di White Hot Room, T'Challa berbicara dengan Firehair, yaitu seorang mutan yang pernah menjadi host Phoenix pada zaman purba. Firehair mengatakan bahwa T'Challa sebenarnya bisa mengakhiri semua ini. T'Challa mengaku memang akan melakukannya tapi dengan caranya sendiri. Tanggapan ini membuat Firehair menganggap T'Challa sebagai sosok yang arogan.
Sedangkan T'Challa bilang sikapnya merupakan keberanian. Firehair lalu mengungkapkan bahwa sesungguhnya Phoenix menginginkan T'Challa. Jika T'Challa bersedia menyerahkan diri kepada Phoenix, maka penyatuan mereka akan menyebarkan nama Wakanda dalam api pembakaran di angkasa. Sebaliknya, apabila T'Challa menentang Phoenix, maka Wakanda lah yang akan dibakar. Setelah diberi peringatan seperti itu, T'Challa tidak merasa takut sama sekali. Dengan tegas, dia justru melontarkan ancaman. Kalau Phoenix terus mempermainkan orang-orang, maka T'Challa tidak akan mengampuninya. Keberanian T'Challa ini dikagumi oleh Firehair. Meskipun begitu, Firehair mengingatkan bahwa Phoenix tidak akan semudah itu diatasi oleh Black Panther. Seusai berbicara dengan Firehair, T'Challa dipindahkan ke rawa-rawa Everglades di Florida untuk menjalani duel berikutnya. Lawannya adalah Nighthawk. Mereka berdebat sebentar sebelum kemudian saling menyerang. Pertarungan mereka berlangsung seimbang selama berjam-jam tanpa terlihat jelas siapa yang akan unggul. Dalam situasi yang buntu ini, Phoenix menetapkan T'Challa sebagai pemenang. Di Samudra Atlantik, ada helicarrier Wakanda bernama Boseman yang sedang berpatroli, dan dengan cemas melaporkan bahwa lautan sedang terbakar. Saat itu ada seseorang yang dilontarkan sampai ke dasar laut, yaitu Echo yang terlihat mengalami kesulitan. Rupanya lawannya adalah Namor yang bertarung dengan beringas. Namor menghajar sambil mendorong Echo ke tepi palung Atlantis. Echo memang terdesak tapi dia terus memberikan perlawanan. Echo menendang Namor dan melukai lengannya. Maka Namor mengendalikan beberapa hiu di dekat situ untuk mengeroyok Echo. Setelah itu, Namor membelah lautan, sehingga Echo dan para hiu terjatuh ke dalam palung Atlantis. Dengan demikian, Namor pun menjadi pemenang. Di biara Shaolin di Cina, Kapten Amerika harus melakukan baku hantam melawan Shang-Chi. Walaupun begitu, mereka berdua sebenarnya tidak ingin saling menyakiti satu sama lain. Steve Rogers juga mengungkapkan sesuatu. Menurutnya, Shang-Chi layak menjadi host Phoenix. Karena itu, sekarang Steve tidak akan berusaha mengalahkan Shang-Chi. Steve ingin Shang-Chi menang. Jadi dia akan membantu Shang-Chi berlatih mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan energi Phoenix. Shang-Chi rupanya setuju dengan usulan tersebut. Dengan dibantu Steve, Shang-Chi pun menyelaraskan keahlian kungfunya dengan Phoenix. Dalam proses ini, Shang-Chi memunculkan triple stick, lalu menerjang Steve sambil disertai gelombang besar api Phoenix. Ketika Steve telah bersiap menahan serangan ini, di luar dugaannya tiba-tiba dia justru berpindah ke White Hot Room. Ini artinya, Steve ditetapkan sebagai pemenang. Steve tentu merasa kesal sebab rencananya gagal. Menurut Jane Foster, Phoenix pasti tidak mengizinkan para petarungnya membuat rencana sendiri. Sedangkan T'Challa berpendapat bahwa Phoenix tidak senang dengan sikap Shang-Chi yang menolak menjadi seorang pembunuh seperti ayahnya. Saat itu, Jennifer Walters membicarakan tentang Namor yang juga telah kembali. Jennifer mencemaskan perbuatan Namor terhadap Echo, sebab Jennifer masih merasakan jeritan Echo di dalam kepalanya. Berikutnya, justru terjadi perdebatan antara orang-orang. Kapten Amerika ingin mereka semua keluar dari White Hot Room dan tidak melanjutkan turnamen berbahaya Phoenix. Dia takut akan ada korban jiwa yang berjatuhan. Sebaliknya, T'Challa berpendapat bahwa mereka tidak punya pilihan selain terus bertarung walaupun ada ketakutan pada orang-orang. Sedangkan American Eagle menyatakan dirinya sama sekali tidak takut menerima kekuatan Phoenix. Wolverine pun menanggapi dengan mengancam tidak akan membiarkan mereka semua menjadi host Phoenix. Situasi ini semakin membuat Kapten Amerika yakin bahwa Phoenix harus diusir dari bumi kembali ke angkasa. Tentang pemikiran tersebut, T'Challa malah melontarkan kemungkinan bahwa Phoenix memang seharusnya berada di bumi. Sementara itu, para hero di luar White Hot Room tidak diam saja. Urusan Phoenix tentu harus menjadi perhatian. Di Avengers Mountain, Moon Girl berdiskusi dengan Bru dan Gorilla Man. Mereka sedang menyusun sebuah rencana, yaitu menghubungkan teleporter mayat progenitor untuk mendeteksi energi Phoenix. Melalui cara ini, Phoenix nantinya akan ditarik dan dikurung di dalam mayat progenitor. Gorilla Man sendiri yakin kurungan tersebut akan mampu menahan Phoenix. Rencana ini merupakan tindakan darurat, jadi tidak segera dilaksanakan. Selain itu, para hero di dalam White Hot Room tentu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Di berbagai lokasi, turnamen Phoenix masih terus berlangsung. Di Stonehenge, Black Knight berhadapan melawan Red Widow. Di awan di atas segitiga Bermuda, American Eagle berhadapan melawan Shanna dan Zabu. Di Pulau Pascha, Jane Foster berhadapan melawan She-Hulk. Di Ukraina, tepatnya di Chernobyl, T'Challa berhadapan melawan Wolverine. Pertarungan mereka berdua disaksikan oleh para vampir yang memang tinggal di Chernobyl sejak perang vampir. Kalau kalian ingin tahu cerita perang tersebut, silahkan tonton video kami yang berjudul Vampire Civil War. Di luar Avengers Mountain, ada Luke Cage yang telah kembali setelah dikalahkan oleh American Eagle.
Bersama dirinya ada Blade, Okoye, dan Iron Fist. Mereka sedang bersiaga di depan Defenders of the Deep yang belum pulang ke dalam lautan, sebab masih menunggu kembalinya Namor. Sedangkan Phoenix saat ini sedang diikat rantai oleh Ghost Rider Robbie Reyes, sekaligus ditembaki energi oleh Iron Man dan Captain Marvel. Phoenix sendiri tidak tersakiti oleh semua ini, melainkan justru menjadi marah. Maka Phoenix menyemburkan api ke arah para hero, sehingga rantai Ghost Rider pun terputus. Saat itu, ke arah Phoenix, ada hero lainnya yang melesat terbang mendekat, yaitu Thor. Rupanya dia juga ingin ikut menyerang Phoenix. Akan tetapi, niat Thor mendadak dihentikan oleh kemunculan Firehair, sang host Phoenix pada zaman purba. Firehair menjelaskan bahwa Phoenix tak punya keinginan bertarung melawan Thor. Firehair kemudian justru mengungkapkan sesuatu yang amat mengejutkan, yaitu Thor sesungguhnya merupakan anaknya. Cerita Enter the Phoenix mungkin akan kami lanjutkan bulan depan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.